Kembali lagi di KTS Speak, menyajikan berita secara aktual, faktual, dan dikemas secara menyenangkan. Oke, hari ini kita akan membacakan sekalian menyajikan serta mengkomentari berita yang tentunya faktual dan juga aktual. Ya, tagline berita ini berjudul Ngotot Kembangan Vaksin Nusantara. Kata Terawan, saya tak butuh anggaran negara. Judulnya aja udah rada-rada menarik kan. Dikutip dari laman Jakarta, kompas.com, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan ia tidak membutuhkan anggaran negara untuk mengembangkan vaksin Nusantara yang digagasnya. Sebaliknya, yang dibutuhkan saat ini adalah political will pemerintah untuk menyetujui vaksin Nusantara sebagai vaksin COVID-19. Terus Terawan menyatakan kalau masalah anggaran, jujur saya tidak perlu anggaran karena saya lihat Komisi 7 saja sudah pada mau urunan. Itu besar sekali. Saya nggak butuh anggaran dari negara, kata Terawan. Dalam rapat RDP Komisi 7 DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 pada hari Rabu, itu hari ini. Rabu kemarin. Saya udah lupa hari aja. Yang saya butuhkan adalah goodwill, political will. Apa yang mau dilakukan? Wong nggak keluar anggaran kok, masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi, kata Terawan. Vaksin Nusantara ditetapkan dalam nota kesepahaman bersama antara Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan TNI Angkatan Darat AD hanya untuk riset. Oke, jadi Terawan ini dokter. Terus dia meneliti, Dia minta izin tuh ke DPR. Cuman minta izin aja. Tapi nggak dibolehin. Nggak boleh. Kenapa tuh? Kenapa? Padahal nggak minta anggaran tuh. Nggak minta Nggak anggaran. minta uang. Dia peduli ya, Iya. mau bikin vaksin sendiri. Biar nggak perlu beli. Dia nggak perlu beli. Nggak perlu berhutang ke Nggak negara perlu lain. utang negara lain. Biar vaksinnya juga murah. Vaksinnya juga murah. Tapi kenapa sulit mendapat vaksin? Kenapa tuh? Ada lanjutannya nggak? Ada. Vaksin bersutan Terawan itu dinilai tidak dapat digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 atau dikomersialisasikan. Lah, gimana sih? Dia kan mau bikin vaksin COVID-19, tapi dibilang nggak bisa digunakan untuk program vaksinasi COVID-19 atau nggak bisa dikomersilkan, jadi nggak bisa diperjualbelikan. Kenapa? Orang bikin vaksin dia nggak boleh divaksin. Nggak boleh buat vaksin. Maksudnya tuh, mereka pengen bikin vaksin yang bisa dikomersilkan gitu ya. Iya. Sedangkan yang punya dia nggak bisa dikomersilkan, makanya nggak didukung. Nggak boleh. Iya. Betul. Iya betul. Berarti negara itu mendukung yang bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Biar menambah ini. Menambah income negara. Iya. Terus juga kan mereka mungkin nggak mengeluarkan banyak uang ya karena joinan MOU sama negara lain ya. Iya. Mungkin bayarnya belakangan atau setengah dulu ya. Gitu. Jadi lebih murah, tapi pas balik ke rakyatnya rada mahal kan. Iya. Kan makin mahal sama ini. Nah orang-orang kayak gini malah didalang-dalangi. Banyak lagi vaksinnya tuh. Udah mahal, banyak lagi. Ada yang premium kan kemarin. Oke, lanjutnya, atas hal tersebut Terawan mengaku heran lantaran pengembangan vaksin Nusantara seolah-olah dihalang-halangi. Padahal kata dia vaksin tersebut aman digunakan dan belum ada korban yang terdampak pengembangannya. Terus Terawan bilang, masa mengeluarkan aturan untuk menghalangi? Untuk apa? Kecuali vaksin ini menimbulkan kematian, penderitaan dan sebagainya. Bagus loh berarti kan? Gak ada efek samping. Gak ada efek sampingnya. Yang padahal yang selama ini kita dengar itu vaksin Ada gerges, ada gergesnya, ada yang mati. ada yang kayak mati. Tapi ini bener ada yang meninggal ya? Bener. Ini nggak ada efek sampingnya. Gak ada. Tapi nggak dapat persetujuan. Masalahnya di mana coba? Tapi mungkin pemerintah juga belum belum yakin banget karena dia juga ini kan juga dijelasin dia nyobanya tuh di mana, siapa gitu kan, berapa orang sampelnya dia. Belum tahu, mungkin nanti kalau udah benar-benar yakin baru mungkin gitu. Kalau memang nggak ada efeknya kan nggak mungkin nggak boleh, kecuali memang ada
unsur tersendiri kan. Ya, Tapi itu udah dijelasin sih katanya selama ini dalam pengembangannya tidak menimbulkan efek samping ke iya mas. Masalahnya kan nggak tahu kita yang dipakai sampelnya berapa orang gitu kan. Kalau di Indonesia kan bisa jadi ada yang alergi apa kan. Nah makanya kan butuh izin untuk pengembangan lebih luas. Gitu ya. Dia ini minta izinnya untuk dikomersilkan atau izin untuk menriset ini, Izin untuk meriset itu mengembangkan ya. Jadi belum disebarluaskan, yang penting ada luas. ini ya, ada usaha untuk membuat vaksin Nusantara. Bahkan pintu pertamanya aja Sudah ditutup. udah ditutup. Gimana mau dikembangin? Mau Ini dikembangin. Indonesia kan tipikal kayak gini. Biasanya ya yang berpotensi ditutup karena akan merugikan negara. Karena lebih mudah nanti orang dapatnya, ya kan? Ya, kayak orang-orang berprestasi Indonesia yang bisa menemukan listrik dari pohon, siapa tuh, dari pohon dondong apa? Tapi nggak didukung. Nggak didukung. Yang ini mau bikin mobil, bikin motor, bikin apa segala macam, bikin robot, nggak ada yang dikembangin. Akhirnya mereka keluar negeri, akhirnya meledak di sana kan. Jadi asetnya luar Iya, negeri ini ya. contoh mudahnya Upin Ipin itu. Di sini mana dihargai dulu kan? Nggak ada. Nggak ada. Masuk ke Iya. Malaysia Masuk dijual, Malaysia. pulang. Sekarang jadi asetnya Malaysia. Ada. Kalau bilang itu Upin Ipin dari Indonesia, apaan dulu nggak mau gitu. Nggak salah mereka, salah gitu. Salah pemerintah. Bukan salah bukan salah yang bikin. bukan salah kita, bukan Salah. pemerintah, salah kita. Kita kenapa nggak tahu waktu itu? Kalau tahu kan kita beli. Ya, iya. Kita Lanjut. bikin konten sendiri di sini. Bikin. Lanjut. Terawan mengatakan ia bersama istri dan anak juga sudah disuntik vaksin Nusantara dan tidak merasa efek apapun. Nah. Dia meyakini bahwa vaksin Nusantara aman digunakan untuk manusia. Selain itu, hasil uji klinis fase 1 tidak ada menunjukkan tanda-tanda penularan virus setelah orang divaksin pakai vaksin Nusantara ini. Terus dia bilang, saya sendiri sudah merasakan dan enak. Istri saya juga. Artinya apa? Saya sudah siap melakukannya dan yakin. Ini menurut saya sebuah hal yang keyakinan kita bahwa vaksin itu aman dan hasil dari uji klinis 1 dalam 6 bulan. Saya dapat laporan dari Dr. Yeti selaku penguji di dalam 6 bulan memang sangat safety. Tidak ada yang tertular dari semua hasil pasien uji klinis 3. Terawan pun meminta dukungan Komisi 7 untuk mengizinkan uji klinis vaksin Nusantara dilanjutkan. Nah, Padahal dia udah nyoba ke diri dia sendiri loh. udah ke diri sendiri, ke keluarganya. Keluarganya berani. Nah, itu udah siklus ketiga, fase ketiga ya. Fase ketiga dan 6 bulan lebih dan nggak ada efek apapun. Dan nggak ada efek Nggak ada samping. nggak ada efek samping, nggak ada virus juga. Dan nggak ada corona. udah teruji nggak Iya. nggak menular. Ya, siapa tahu kalau ada vaksin ini semuanya divaksin dan ternyata memang lebih bagus kan, nggak ada efek sampingnya kan, enak, kita nggak usah pakai masker keluarnya. Iya. Ya, udah kebal kan. Sekarang kan masih Habis divaksin tetap aja pakai masker. capek, ngapain kan tuh Percuma. vaksin mahal-mahal harus pakai masker. Kan harusnya udah kebal dong. Iya. Buat apa pakai masker? Harusnya nggak usah. Nggak usah kan. Oh, ini orang nasionalis Mungkin. sekali sih. Padahal kan mungkin dia risetnya ini kenapa di Indonesia ini apa? Dia buat ini nggak ada efek sampingnya ke orang-orang yang dia coba, karena racikan dia mungkin menyesuaikan dengan orang Indonesia itu sendiri. Kan kita beli dari luar beda kan, mungkin sunan apanya beda gitu kan, dalam kesehatannya beda gitu kan. Dan dia menyesuaikan sama orang Indonesia, makanya nggak ada efek samping. Dan mungkin pastinya lebih murah ya. Pasti. Apalagi nggak usah impor, nggak usah Bikinnya nggak usah pakai buatnya perjanjian di apa-apa. negara sendiri. Di negara sendiri, malah bisa ini loh, bisa jadi apa, malah diekspor ya kan. Diekspor. Juga tapi kenapa Tadi gen orang Indonesia itu kan hampir mirip tuh ke Asia tuh, bisa ekspor ke negara Asia ya. Jangan sekarang isunya juga bukan isunya sih. Selama ini kan kita masih impor tuh masalah vaksin itu ke negara lain. Emang impor semua kan, mungkin ada maksud sendiri di balik impor itu. Nah Nggak tahu. ini sebenarnya waktunya Indonesia membuktikan bahwa bisa. bahwa bisa. Dan Indonesia tuh ini Aneh. aslinya bisa sebenarnya. Maksudnya
bukan cuma vaksin ya, segala hal kan harusnya bisa Indonesia. Bisa. Cuman yang Orang menghalangi pintar orang, banyak. orang sendiri ya. Yang menghalangi orang kita sendiri. Ya karena kayak Kasino bilang Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur. Ya. Tapi pintar banyak orang Indonesia loh. Buktinya dulu yang masih namanya Nusantara ya kayak ini ya, Nusantara. Iya. Itu salah satu kerajaan terkuat ya. Indonesia juga dulu. Peradaban Sejarahnya yang kayak paling gitu. Terus saya juga pernah tahu tuh riset dari penulis juga, dan ada beberapa yang sepaham kalau peradaban yang harusnya bisa maju di kemudian beberapa tahun, 10 tahun yang datang itu peradaban di Indonesia Nusantara. Tapi kenapa Semakin kesini malah menurun? malah menurun. Karena ya pengaruh dari kita gampang terpengaruh dari luar. Jadi kan caranya menghancurkan negara kan sejarahnya dibekokin dikit, bilang orang Indonesia dulu bodoh-bodoh ini. Padahal dulu enggak, dulu Indonesia istimewa. Saking aja sekarang jadi sejarahnya tuh kita dibego-begoin. Jadi ngerasa kita tuh kecil gitu kan. Enggak bisa apa-apa. Makanya sampai ada ini kayak kata-kata itu jas merah. Jangan sekali-kali salah bicara. Mantap. Tapi sejarah juga nggak bisa di ini ya. Maksudnya nggak bisa kita. Banyak sejarah yang dibekokin. Iya, apalagi Di media itu. sama orang luar biasanya kebanyakan. Karena mereka nggak mau kita berkembang. Jadinya sekarang juga ada permainan orang luar kan. Jadi yang tinggi-tingginya tuh di Indonesia kan gini nggak bisa, Indonesia bisanya ngambil dari kita, udah nggak bisa ya. Nanti kalau ngambil dari kita gini akhirnya nggak berkembang. Buktinya sebenarnya. Tapi emang kebaca kok. Alasannya itu ditolak juga nggak masuk akal. Baik makanya. Aneh. Mereka tuh pintar. Orang luar tuh menjatuhkan kita sama pemerintah. Makanya nggak kurang orang pintar, kurang orang jujur. Coba mereka jujur sama rakyatnya. Kita ini ternyata di kalau negara ini gini. Iya, kita bisa nggak ini? Kalau bisa saya nggak usah ini. Kalau bisa saya nggak usah ambil dari luar. Kalau bisa saya nggak usah minta bantuan luar. Kalau itu lama-lama berkembang. Karena kan enggak. Dikit-dikit, ayolah bantu. Ini ayolah. Aduh. Maaf mentalnya. Terus sampai si Terawan kabarnya mungkin saking nggak omesnya ya, dia ngeracik vaksinnya di depan ini loh, parlemen. Kayak ngeracik kayak masakan gitu. Kayak jurnal gitu ya. Kayak Itu saking ininya dia pengen membuktikan bahwa ini aman loh. Ini aman loh. bisa. Ini bisa. Vaksinnya itu bisa gitu loh. Dia ngotot karena ya mungkin dia ya seyakin itu sampai dibawa Sampai bawa dan diracik situ. Iya. Sedangkan vaksin sekarang kan tiba-tiba ada gitu botolnya. Nah, dia isinya pasti apa. tahu tuh ini segini kan. Tapi ya mungkin cuma dia doang yang bisa ini. Tapi kan setidaknya kita jelas tuh tahu. Beneran obat gitu loh. Obat. Terus sekarang kan yang suntik ya kayak saya bilang suntik putih apa gitu. Enggak tahu. Nggak tahu isinya ada itu Iya. putih terus suntik apa. Terus vaksinnya itu beneran vaksin yang dari Amerika apa dari Amerika di Indonesia, terus yang pakai cuman yang petinggi-petinggi doang, terus bikin vaksin sendiri yang lebih murah mungkin. Namanya Kandungannya juga yang beda gitu. Beda. Makanya greges. ada gregesnya, Ada matinya. ada matinya. Aduh. Ya gitulah. Indonesia tipikal gampang banget. Dibelok-belokkan. Ini udah ada yang menjamin kan. Orangnya kita tahu yang bikin siapa. Jelas ya. Jelas. Udah diuji coba ke diri sendiri. Dan gen orang Indonesia yang bikin. Harusnya mereka yakin tuh. DPR tinggal didukung. Gak tahu sih. Ya, kenapa coba menurut teman? Coba dipikirkan tadi. Mungkin itu sekian aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tidak mengkritik siapapun di sini. Ya tipis lah. Ya. Gak tahu itu kritik apa. Cuma masukan aja dari saya kan kemungkinan. Saya cuma kita ini cuma Ya, tergantung aja yang dengerin. iya Merasa bener apa enggak gitu. Oke lah. Oke. Goodbye. Salam berita.